Namrud balik dari berburu, kemudian dia akan menyembah berhala, tempat Tuhannya diletakkan, kaget dia luar biasa. Sendal. Gimana? Sini. Apa sebabnya? Semua patung-patung yang ada hancur. Cuma aknya. Raja Namrud ngomong, ini siapa nih yang hancurin? Kata anak buahnya, Tuan, cuma si Ibrahim yang kagak kemana-mana. Panggil, dipanggil. Di sidang, Ibrahim jujur. Ini siapa yang hancurin nih? Gak tahu sama. Kamu raja, jangan nuduh ya. Kalau raja nuduh saya menghancurkan ini patung, mana buktinya? Kan dulu belum ada CCTV. Andai pun ada, bisa disalahgunakan. Kasus Verdi Sambo. Ini kasus Verdi Sambo itu kan CCTV-nya dirusak tuh. Awalnya kasusnya itu pelecehan terhadap tuan putrinya, istrinya itu ibu putri. Nggak taunya, dulu belum ada yang namanya CCTV. Ketika ini raja nunjuk Nabi Ibrahim bilang, enggak, saya nggak pernah menghancurkan itu. Tuan Raja, kalau Tuan Raja mau, saya kasih tahu yang hancurin. Siapa? Tuan Raja lihat semua patung-patung Tuhan hancur, tinggal hati yang belum, yang paling besar. Iya. Nah, kok bisa begitu? Itu kampak ada di lehernya. Kata Raja, Ibrahim nggak mungkin dia ngancurin teman-temannya. Apa sebabnya? Nah itu patung kan kagak bisa ngapa-ngapain. Kata Nabi Ibrahim, emang patung kagak bisa ngapa-ngapain, ngapa lu sembah? Ya cuma Raja kan guys. Akhirnya lahir muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar oleh Raja Namrud. Biiznillah, dengan izin Allah, kobar api yang begitu hebat dan dahsyatnya. Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Ibu-ibu jangan coba praktekin ini. Beda makomnya, walaupun ibu ganti. Ya narukuni bardaw wassalaman alayya. Buat saya, buat saudara kita, beda. Hadirin yang ketiga, Nabi Ibrahim pernah bohong tadi tuh. Ya. Istrinya dibilang saudaranya, tujuannya apa? Biar selamat. Ini istrinya Ibrahim yang bernama Ibunda Sarah, cakep orangnya. Akhirnya tuh raja orang kata demen banget. Dikasih pakaian yang mewah, dikasih make up yang mahal, dikasih yang namanya perhiasan yang luar biasa. Tiba giliran malamnya dipanggil. Anak buahnya, masukin tuh tadi yang perempuan. Masuk. Ketika masuk, itu kalau raja mau deketin itu istrinya Nabiullah Ibrahim Ibunda Sarah, itu raja mohon maaf di dalam keterangannya, itu seakan-akan ini lehernya tercekik, ya. Sehingga dia tidak bisa bernapas. Nggak jadi deketin. Kemudian udah bayian lagi, didekit lagi, begitu lagi terus. Akhirnya raja ngomong, wah ini nggak bisa. Akhirnya itu perempuan disuruh keluar, istri Nabi Allah Ibrahim yang bernama Ibunda Sarah. Allah selamatkan. Nah ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibunda Sarah masuk ke hadapan Ibunda Aminah, beliau duduk di samping sebelah. Datang yang ketiga, wanita yang begitu anggun dan cantik itu menyampaikan kabar gembira. Ditanya oleh Ibunda Aminah, mohon maaf, ibu siapa? Ibu yang ketika menjawab, saya adalah Asiyah binti Muzahim. Siapa ini Asiyah? Istri salehah seorang raja yang namanya Allah abadikan dalam Al-Quran, yang bernama Fir'aun laknatullah. Ini guru-guru kita nih sering bolak-balik ke Mesir. Di Mesir itu ada yang namanya museum. Di sana ada raja-raja. Kalau kita pengen melihat Raja Fir'aun yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu, ada tempatnya sendiri, pakai bayar lagi kita masuk. Ketika kita masuk ada tulisannya tuh, oh ini yang namanya Ramses yang dalam Quran disebut Fir'aun. Kita tegesin, walaupun sudah ribuan tahun, ya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hari gini itu jasadnya masih utuh, bukan karena dia hebat. Allah selamatkan biar bukti kepada kita semuanya. Ada rambut yang tumbuh di pinggiran-pinggiran kepalanya masih belum berubah. Bukan karena kekuatan obat formalinnya. Allah sengaja jaga itu Fir'aun biar menjadi bukti kita semua. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini Ibunda Asiyah ini walaupun jadi istri Fir'aun, kalau Fir'aun pengen sama ibunda ini melakukan hal-hal yang seperti
Allah ganti. Ya, Allah ganti makhluk yang lainnya sehingga selama ibunda menikah sampai akhir hayatnya sedikit pun belum pernah tersentuh oleh Fir'aun. Yang keempat, berwibawa, cantik, kemudian wangi, kemudian anggun. Ibunda Aminah tanya, siapa engkau? Apa kata yang terakhir? Saya adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Allah Isa alaihis. Hadirin jemaah berbahagia. Apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala ini mengirim 4 wanita? Yang 4 wanita ini sudah luar biasa. Ini menandakan bahwa baginda Rasul bukan manusia biasa. Walaupun orang bilang manusia, biasanya Rasul sama anak kita makan, minum, tidur. Beliau adalah basyarun laisa kal basyar. Manusia tapi beda seperti manusia-manusia yang lainnya. Saya keluar keringat gerak, ibu juga begitu. Baginda Rasul juga keluar keringat, tapi keringatnya Rasul dengan kita jauh. Kita mandi udah pakai sabun yang paling mahal. Mau berangkat ke majlis taklim dalam rangka peringatan Maulid bukan hanya disemprot, mandi parfum. Emang dari sononya badan kita kagak enak baunya, tetap aja kagak bau-bau, kagak harum-harum. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keringat yang keluar dari anggota tubuhnya wanginya melebihi daripada minyak wangi yang paling mahal di dunia. Kalau Rasulullah memerintahkan sahabat, ayo kita kerja bakti, Rasul turun tuh. Yang namanya kerja bakti kan pasti keluar keringat. Itu sahabat pengen dekat sama baginda Rasul biar bersentuhan kulitnya dengan baginda Rasul karena ada keringatnya, itu hampir pengen ribut. Apa sebabnya? Karena setiap bersentuhan dengan baginda Rasul ini tangan sahabat bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 seminggu kagak hilang wanginya. Sama sama ibu, kagak hilang wanginya, cuma wangi apeknya. Jadi kalau misalnya suatu saat misalnya baginda Rasul ada di tengah-tengah kita, kita tahu tuh kayaknya baginda Rasul ada di sini. Kalau udah tahu dari mana? Karena wanginya itu ada wangi yang kecil khas yang tidak pernah akan hilang. Rasul lewat gang 2-3 hari itu wangi nggak pernah hilang. Rasul datang di pengajian, maka tempat duduk yang didudukinya tidak pernah akan hilang dari minyak wangi yang dipakai. Bukan dipakai, seluruh anggota tubuhnya mengandung minyak wangi. Sama ibu-ibu juga begitu. Nikahnya sono yang duduk ibu-ibu ya. Lu tahu aja, nah, ini bau nyong-nyong ini sendiri. Bu, keringetnya beliau baginda Rasul. Suatu hari beliau bekam, ngeluarin darah kotor, ya dicangkut, ada yang sistem disedot, ada yang dimasukin jarum dulu, dikop. Ketika darah kotor baginda Rasul itu dipanggil sahabatnya, ini buang darahnya. Kata sahabat, baik ya Rasul. Udah dibawa nih. Mau dibuang di mana? Ini kan darah baginda Rasul. Mama peluk nggak ada orang. Itu darah baginda Rasul. Ini. Tanya Rasul. Udah dibuang itu. Ya, mohon maaf ya Rasul. Darah engkau aku tempatkan. Yang tempat ini paling aman yang tidak pernah orang tahu kecuali saya dengan Allah. Kata baginda Rasul, diminum ya. Diminum ya. Kata itu sahabat, iya begitu. Disentuh nih yang namanya dadanya. Apa kata baginda Rasul? Sahabat, kalau engkau pengen menyaksikan nanti, ya tidak pernah ini dada orang yang pernah meminum darah saya, dia tidak pernah akan tersentuh yang namanya api. Itu darah. Bagaimana dengan air liurnya? Oh, luar biasa. Bagaimana dengan yang lainnya? Luar biasa. Maka dari itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantaslah kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada merupakan makhluk yang teramat mulia. Semua manusia mencintainya, semua makhluk menyayanginya. Cuma satu makhluk Allah yang sangat suka. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad di bab-bab yang terakhir. Suatu hari baginda Rasul ketemu dengan musuh kita, namanya Iblis. Di hadapan Iblis Rasul nanya, ya Iblis,
kam a'da'uka min ummati. Hai iblis, kata baginda Rasul, kam a'da'uka min ummati. Kalau kata Adinda Ustaz Amro, kam iku piro. A'da'uka utawi piro-piro musuh sira. Min ummati saking umat insun. Ini bahasa kita orang Betawinya, iblis, ada berapa musuh lu di antara umat-umat? Kalau iblis laknatullah ishruna nafar, ada 20 golongan musuhnya iblis. Ada berapa? Dikit apa banyak? Saya tanya sekarang, kalau kita dimusuhin iblis senang apa kagak? Ini jawabnya kan. Kalau kita dimusuhin iblis senang apa kagak? Kita dimusuhin sama iblis senang apa kagak? Kalau kita dicintai iblis senang apa kagak? Ibu lagi mikir, disenengin iblis senang apa kagak ya? Aku nggak pengen disenengin. Kita pengen jadi musuhnya. Ketika baginda Rasulullah SAW bertanya, hai iblis, siapa di antara umatku musuh-musuh engkau? Kata iblis, ada 20, hai Muhammad. Siapa yang pertama? Iblis dengan tegas berkata, awwaluhu anta ya Muhammad fa inni ubghiduka. 20 kelompok manusia yang saya paling benci, yang saya paling tidak suka, yang saya paling sebelin. Kalau bahasa Cinanya, gedeg banget, gedeg banget. Kata iblis, anta ya Muhammad fa inni ubghiduka. Engkau wahai baginda Rasul yang saya tidak pernah suka, saya paling benci kepada engkau wahai. Enggak, manggilnya bukan baginda Rasul, manggilnya ada Muhammad. Jadi jangan beraja. Nah, tenang aja, saya si tangkinya masih banyak ini. Tangkinya mau 5 galon ini. Nah, tenang aja minumnya. Ini sampai jam berapa nih? Sampai ya jam 1. Lah, kan belum naik. Ini saya belum ceramah, Bu, masuk mukadimah. Masuk mukadimah gitu. Kan udah lama kita nggak ketemu kan ya. Mungkin ketika saya nyampe ada mama yang udah lama nggak ketemu. Itu si Daud ya, iya. Yang dulu cuma itu hitam banget ya. Terus, itu tambah hitam. Ada yang udah 5 tahun nggak ketemu itu Daud iya. Gitu. Dulu kayaknya kurusan tuh. Udah. Kalau kata ayang beb saya jangan lihat gedenya. Gede juga ikan ganteng, ikan montok. Udah ganteng montok. Montok. Ayang beb. Ajarin yang berbahagia. Jadi pertama kelompok manusia yang paling tidak disukai oleh iblis laknatullah, yang paling dia benci banget sama yang namanya iblis begitu. Makanya ketika beliau dilahirkan ke muka bumi ini, bintang yang ada di angkasa begitu bahagianya, bahkan sambil menari-nari yang namanya bintang menyambut kelahiran baginda Rasul. Bulan bersinar dengan indahnya, makhluk Allah menyambut semua dengan sukacita. Cuman satu makhluk Allah yang kagak suka, iblis. Ini berarti manakala ibu punya keluarga, punya tetangga, punya teman, punya sahabat yang dia tidak pernah suka terhadap kelahiran baginda Rasul, peringatan maulid dilaksanakan, mohon maaf, jangan-jangan dia bestinya. Kalau dulu kan soulmate dulu ya, kan ganti bestinya. Makanya kita harus bangga menjadi musuhnya iblis. Kenapa? Kalau kita menjadi musuhnya iblis, berarti kita bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di antara kita kumpul pada kesempatan hari ini, katakanlah Ustaz Haji Lilis, info saya dan info kita semuanya, masuk surganya kita mengharapkan ya ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita jalankan, ibadah yang kita kerjakan. Mohon maaf, ini potongan kita. Walaupun baginda Rasulullah awalnya mendapatkan kabar gembira dari malaikat Jibril, ya, separuh umatnya akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Rasul senang. Mengapa senang? Alhamdulillah udah separuh. Tapi yang separuh ini yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab bukan rombongan kita. Nah kalau kita senang ngajinya ada maunya doang. Itu juga pas lagi ngaji, gurunya buka bahas masalah yang berkaitan dengan materi, nggak pernah niat nyinggung. Kan guru nyinggung itu ya. Udah nggak pernah ada niat nyinggung. Atau semua bahagia, ada yang begitu. Emang kadang-kadang kita ngaji serba salah nih. Gurunya rada sepuh, guru sepuh banget, tua banget. Ngaji gurunya rada muda, kemudaan itu.
Ngaji gurunya bocah, masih bocah itu. Emang alasan kagak mau ngaji. Padahal kan kalau sudah bicara tentang guru, jangan melihat masalah tua dan mudanya, lihat ilmunya. Apalagi dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini. Hati-hati nyari guru. Karena apa? Yang nanti akan menyelamatkan kita pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar adalah guru-guru yang secara sanatnya dia nyambung kepada guru-gurunya. Yang guru-gurunya punya guru. Yang guru-gurunya punya guru, punya guru, punya guru, punya guru. Mereka belajar kepada para sahabat. Sahabat langsung belajar kepada baginda Rasul. Baginda Rasul belajar kepada mereka Jibril. Dan mereka Jibril langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Ibaratnya belajar dia harus punya sanad yang jelas. Kalau kita ngaji sengaja-ngajinya, enakan ngaji sono. Emang apa? Pertama nggak pernah dimintain bayaran. Yang kedua kali ngaji di sono pulang dikasih apa-apa. Padahal itu yang ngajarin nggak pernah mondok di mana-mana, nggak pernah belajar ke siapa-siapa, cuma berdasarkan dia belajar lewat dunia medsos. Dia belajar lewat Twitter, Facebook, Instagram. Ya. Dia belajar lewat hal-hal yang lainnya, itu bahaya, ngeri. Makanya ada ceritanya yang belajar benar-benar belajar, dasarnya ada, kitabnya ada, gurunya ada, jelas di pondok pesantren lulusan mana, nggak pernah menyalah-menyalahkan hal-hal yang kita sudah lakukan. Makanya hati-hati. Sekarang udah banyak hal seperti itu. Maka dengan kita bersimpul di tempat ini, harapan kita, kalau nanti Allah masukkan kita ke dalam surga karena ibadah yang kita lakukan, mohon maaf 0,sekian persen ibadah kita karena Allah. Tapi banyak kan ibadah kita bukan karena Allah. Mana buktinya? Ngaji 2-3 kali ngaji. Ketika pas lagi ngaji sama guru nggak disebut-sebut. Ngaji ketika lagi sakit yang lain dibaca Fatihah kita kagak. Gua apa nggak? Gua ngaji sakit nggak dibaca Fatihah ya. Ngaji baru 2-3 kali sakit. Gurunya kalau memang sibuk lupa nengokin, kagak ditengokin. Gua bingung. Habis ngomongnya habis terus. Lu jangan ngaji sama dia, gua sakit nggak ditengokin. Tapi jangan berbahaya Yesus. Ibu hadirin yang makin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nanti kita dikumpulkan di satu tempat, yang tempat itu nanti harapan kita adalah baginda Rasul yang akan menolong kita. Tentunya adalah ketika di antara kita pun kenal terhadap beliau, cinta terhadap beliau. Bagaimana cara mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah jangan pernah tinggalkan apa yang diberitakan oleh baginda Rasul. Surga punya taman. Taman surga di dunia, di jagat raya yang sangat indah ini, bukan di mall, bukan di Sumarekon, bukan di Aeon, bukan di mall-moy, bukan di mall-mall yang Pondok Indah, tapi taman surga yang ada di dunia. Ketika kita bersimpuh duduk di majlis taklim seperti ini, maka kita berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini hari yang paling indah. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di tempat ini Allah kumpulkan, yang terpenting suatu saat nanti Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya belum ceramah, masih mukadimah. Pokoknya saya bagi tugas sama kanda saudara Polilis. Kita hari ini sampai jam 12. Kuat sampai jam 12. Kuat sampai jam 12. Yang bilang kuat bohong, orang saya angop udah 9 kali angop. Duduknya udah 8 kali berubah kan. Dari besarnya udah mulai menyender, melonjor, tinggal aktif belum tengkurap. Yang terakhir segini, karena ini dalam rangka Hari Santri Nasional, Ibu, ini berawal ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Di bulan Oktober itu yang namanya penjajah masih belum puas. Dia pengen merebut lagi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya para pejuang-pejuang berusaha semaksimal mungkin bagaimana Indonesia bisa bertahan, bagaimana Indonesia nanti harus merdeka. Maka tanggal 21 sampai tanggal 22, ulama-ulama yang ada di Jawa Timur plus ulama-ulama Madura itu berkumpul di satu tempat. Ya, di kantor Nahdlatul Ulama yang ada di daerah Jawa Timur. Untuk apa? Minta fatwa tentang resolusi jihad. Maka Mbah Hashim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, santri Mbah Khalil Bangkalan,
Jadi Mbah Khalil Bangkalan itu banyak punya santri, tapi 3 yang terkenal itu Mbah Khalil santri yang terkenal, Mbah Hashim Asy'ari pendiri pondok pesantren Tebuireng, kemudian Mbah Kiai Abdul Karim pendiri pondok pesantren Boyo, Mbah Kiai Asy'ad Samsul Arifin pendiri pondok pesantren namanya pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo yang ada di daerah Situbondo. Hadirin, ketika Mbah Hashim Asy'ari dimintakan fatwa, apa kata beliau? Ada 3 yang dikeluarkan. Pertama, siapapun mereka yang ingin merebut kemerdekaan Indonesia, maka umat Islam wajib untuk mempertahankannya, berjuang, dan hukumnya adalah berjuang fardu ain. Yang kedua, siapapun yang nanti ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kalau dia mati, maka matinya adalah mati syahid. Yang ketiga, siapapun di antara mereka yang bertujuan memecah belah bangsa Indonesia, maka mereka wajib untuk dibunuh. 3 keputusan resolusi jihad inilah yang disampaikan oleh orang-orang Islam yang pada akhirnya sangat juang yang sangat luar biasa. Bung Tomo, salah satu tokoh pemuda, lewat pengeras wardi dan dia berkata, wahai umat Islam dimanapun berada, hari ini kita berjuang dalam rangka untuk kemerdekaan Indonesia. Kita sudah merdeka, sementara terancam kembali. Anda memerdekakan Indonesia wajib dengan pakikan teriakan Allahu Akbar. Seluruh pondok-pondok pesantren mengirimkan santri dan mereka berjuang. Siapa? Pasukan Hizbullah, pasukan Fisabilillah, dan pasukan-pasukan yang lainnya. 22 Oktober disebut dengan resolusi jihad, yang nanti pada akhirnya pertemuan terjadi pada tanggal 10 November. Maka diusulkan tuh oleh ulama-ulama berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, maka ditetapkan setiap tanggal 22 menjadi HSN, artinya Hari Santri Nasional. Mengapa? Mau tidak mau, dipercaya atau tidak, diaku atau tidak, bahwa perjuangan bangsa Indonesia mayoritas yang memerdekakan adalah orang Islam yang banyakkan pakai sarung. Jangan melihat pakai sarungnya, pakai sarung adalah pakaian sangat demokratis, dalamnya ISIS dan penuh dengan elastis. Nggak rasain aja. Maka dari itu hari ini kita memperingati Hari Santri. Mudah-mudahan anak-anak kita yang di pesantren, anak-anak kita yang sedang belajar, walaupun mereka mohon maaf belum mondok tapi punya guru yang di pondok, sama aja mereka adalah santri-santri harapan kehidupan di masa-masa yang ada. Ibu hadirin yang berbahagia, jujur banyak hal yang saya sampaikan. Udah jam 11 kurang 35 menit. Kalau kata ini Sohibul Bait, ayang baiknya Adinda Ustaz Allah, obat batuk dari rawa bugel, mata mulai ngantuk, pantat mulai pegel. Tim konsumsi kita lewat dari pos, jangan lama Ustaz, memang ikan sepat, ikan gabus berenang di air dingin, makin cepat makin bagus. Itu hidangan udah pada dingin gitu kan ya. Itu mie udah ditaruh, diambil lagi, tambah-tambah udah ambil lagi, tambah diambil lagi. Yang belum ditaruh tinggal kerupuknya doang itu. Mama kerupuk belum ditaruh, takut ular. Baik hadirin yang berbahagia, jangan pernah kemana-mana, karena 30 menit ke depan atau 1 jam ke depan beliau ya kan Ustaz Hajalis akan memberikan semangat buat kita dalam rangka peringatan Maulid pada kesempatan hari itu. Mungkin maafin ya, saya cuma bercanda. Ini sih sama mama saya, keluarga saya sih bukan atas sama orang lain, keluarga, apalagi di Allah adik saya. Makanya kalau kesini jangan mikirin nggak pernah, emang nggak pernah diampokin sini ya. Yang adik saya namanya nggak saya nggak ikhlas buat saya. Jangan udah buat yang lain. Nah, kan emang adik saya, menurut saya nggak usah ngabongan. Saya ini kan baju kan beli pakai duit ini, jahitnya pakai duit. Ayang be, kalau nyuci pakai sabun ya gitu ya. Kalaunya boleh. Abong saya buat mohon maaf terjadi. Jadi kalau lagi ceramah ngomongin amplop dosa, lagi ceramah ngomongin amplop jauh lebih dosa ngomongin ceramah nggak amplop. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.